Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nuriatul Jannah, NIM 220501126 dari kelas KPI 2251D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Komunikasi yang diampu oleh Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Baiklah, di sini saya berperan sebagai seorang PR yang akan menjelaskan strategi perencanaan komunikasi pada perusahaan Days Hijab. Dimulai dari visi misi. Perusahaan kami mempunyai visi, yaitu visi kami membangun perusahaan hijab fashion muslim yang terkini, unggul, dan terpercaya di Indonesia. Dan kami juga memiliki visi, yaitu yang pertama, menjual produk dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Yang kedua, meningkatkan daya tarik wanita muslim untuk memakai hijab. Lalu, adapun tujuan dari perusahaan kami yaitu mendapatkan keuntungan, menyediakan kebutuhan hijab untuk muslim Indonesia, dan membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan yang sopan dan stylish. Selanjutnya yaitu perencanaan intuitif. Dimulai dari budaya. Budaya di Indonesia adalah negara yang dengan mayoritas muslim terbanyak, yang mana perusahaan kami akan menanamkan kesadaran kepada masyarakat muslim bahwa pentingnya untuk menutup aurat sebagai suatu kewajiban seorang muslim. Lalu, yang kedua ada nilai. Nilai perusahaan Daisy Hijab ini memiliki nilai yang baik di kalangan konsumen, yaitu dapat dilihat dari konsumen mayoritas Indonesia yang menyukai tampilan fashion muslim. Maka dari itu, perusahaan kami akan tetap mempertahankan nilai kualitas produk dan penjualan yang konsisten. Lalu, ada intelektual perusahaan Daisy Hijab. Bahan yang digunakan pada produk hijab kami ini adalah menggunakan bahan kain yang berkualitas, sehingga nyaman untuk dipakai oleh semua kalangan hijabers muslim di Indonesia. Selanjutnya adalah perencanaan jangka panjang. Di perusahaan kami telah membuat dan menentukan perencanaan jangka panjang. Hal ini agar perusahaan kami akan lebih mengetahui bagaimana rencana untuk tahun yang akan datang. Yang pertama yaitu menyediakan barang dengan kualitas premium dan terus berinovasi dengan model yang terkini. Dalam hal ini kami akan terus membuat dan mengembangkan produk kami dengan melihat tren-tren yang ada. Kedua yaitu memasarkan produk secara lebih luas melalui perantara media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Hal ini agar perusahaan atau produk yang kami tawarkan itu lebih dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat luas. Lalu yang ketiga yaitu terus menginvestasikan budaya untuk memperluas layanan serta menjaga kepuasan pelanggan agar terus bertumbuh di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu identifikasi sasaran atau target. Di perusahaan kami ini telah menganalisis dan menentukan sasaran target pasar kami, yaitu agar bisa menyesuaikan produk yang kami buat kepada konsumen. Target pasar perusahaan kami adalah semua kalangan muslim yang menyukai tren fashion, hijab style, dan mayoritas orang yang tertarik di dunia fashion muslim. Hal ini akan menjadi hijab sebagai salah satu kebutuhan yang utama bagi mayoritas wanita Indonesia yang berhijab. Nah, dari identifikasi sasaran tersebut, di perusahaan kami di sini menemukan adanya beberapa kekuatan dan kelemahan dari produk yang nantinya akan kami pasarkan. Nah, sebelum itu di sini kami akan menganalisis sumber daya manusia terlebih dahulu. Adapun sumber daya yang dimiliki di perusahaan kami yaitu yang pertama manusia yang meliputi karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan kami. Lalu yang kedua bahan produk, yaitu bahan utama yang akan diproduksi menjadi sebuah produk yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada yaitu mesin yang digunakan sebagai untuk memproduksi produk kami. Lalu yang terakhir adalah teknologi. Selanjutnya, setelah kami mengetahui dari analisis sumber daya manusia, di sini kami telah menemukan adanya beberapa kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini perusahaan kami memiliki kekuatan yang pertama, yaitu harga produk yang kami jual itu relatif murah.
tetapi berkualitas. Di sini kami menentukan harga produk yang ditawarkan disesuaikan dengan merek serta bahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, varian produk yang ditawarkan di perusahaan kami ini lengkap. Di perusahaan kami mempunyai varian hijab yang lengkap seperti kami menyediakan hijab polos G4, pasmina, hijab sport, sehingga cocok untuk dipakai di kalangan remaja maupun dewasa. Lalu selanjutnya yang ketiga, produk yang kami jual itu ter-up to date. Ini kami melihat apa yang sedang tren. Dari kekuatan tersebut, perusahaan kami juga mengalami beberapa kelemahan produk, yaitu yang pertama, ada beberapa pesaing yang lebih dulu berdiri karena banyak di sini perusahaan yang memiliki keunggulan yang lebih besar dan bagus, sehingga perusahaan kami ini kurang dikenal oleh masyarakat. Lalu yang kedua, produk yang kami jual itu adalah produk umum, sehingga banyak perusahaan atau toko yang menjual produk yang sama, sehingga konsumen di sini akan lebih mencari toko atau perusahaan mana yang mempunyai produk yang sama tetapi dengan kualitas yang berbeda. Nah, setelah saya menganalisis kelemahan dan kekuatan, di sini saya akan menganalisis lebih lanjut bagaimana peluang dan ancaman yang akan terjadi jika produk kami sudah dipasarkan. Perusahaan kami memiliki peluang, yaitu yang pertama, tren fashion muslim yang semakin meningkat. Di sini dilihat dari mayoritas muslim di Indonesia yang banyak menggunakan hijab muslim yang dijadikan sebagai style dan fashion. Yang kedua, meningkatnya jumlah pembelian produk secara grosiran, karena di sini perusahaan kami akan menjual dengan harga yang murah tetapi memiliki kualitas yang bagus. Disinilah perusahaan kami melihat adanya peluang pada poin kedua, yang mana ini bisa menjadikan peluang bagi perusahaan kami agar banyak diminati oleh masyarakat. Nah, dari peluang tersebut perusahaan kami juga memiliki ancaman atau hambatan, yaitu yang pertama, munculnya pesaing baru yang menjual produk sejenis. Hal ini karena produk yang kita jual adalah produk umum yang semua orang juga bisa menjual barang yang sama. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi internet yang memudahkan pelanggan memesan produk sejenis di e-commerce. Hal ini menjadi ancaman karena konsumen lebih suka memilih pembelian yang secara simple, instan, dan tidak mau ribet. Nah, setelah kami melakukan beberapa strategi planning, maka selanjutnya adalah langkah yang kami lakukan adalah melakukan operational planning, di mana operational planning ini adalah langkah yang akan kita ambil setelah melakukan strategi planning yang sudah kami buat. Ada beberapa langkah dalam menjalankan operational planning, yaitu yang pertama, perusahaan kami akan melakukan perekrutan karyawan, di mana ini bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan sumber daya yang ada di perusahaan kami, dan juga untuk membuka lowongan pekerjaan di perusahaan. Lalu yang kedua, kami akan melakukan riset pasar untuk mengetahui permintaan dan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga, kami akan menerapkan strategi pemasaran yang tepat dengan memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan iklan dalam mempromosikan produk kami agar perusahaan kami bisa dikenal oleh banyak masyarakat. Dan juga kami akan melakukan penjualan online di e-commerce yang tersedia di Indonesia seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, serta akan membuka cabang lagi di beberapa daerah yang lebih strategis. Dengan begitu akan menambah peluang pasar kami, yaitu perusahaan agar terus berkembang di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu kami akan menentukan target pengeluaran dan penerimaan yang akan dicapai. Hal ini akan menyesuaikan dengan tingkat dari kebutuhan perusahaan bisnis kami. Baiklah, nah di sini kita mengetahui bahwa dengan adanya strategi planning dan operational planning yang sudah kita rancang, maka selanjutnya seorang PR akan mengkoordinasikan kepada leadership dan dikoreksi oleh decision making. Nah, di sini adalah peran leadership untuk mengoreksi strategi planning yang telah dibuat oleh seorang public relation. Bagaimana leadershipnya ini melihat strategi planning yang sudah dirancang oleh PR, apakah sesuai atau tidak. Nah, dari tahap leadership ini ada beberapa poin yang disetujui oleh leadership itu. Barulah kemudian masuk ke tahap implementasi dan supervisi. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai strategi planning dan operational planning yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.